Beliau mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi berat pada tahun 1998. Itu pernyataan sangat keliru. Pernyataan itu bertentangan dengan keputusan dari Komnas HAM. Pernyataan itu juga bertentangan dengan keputusan Presiden pada Januari 2023 yang mengatakan ada 12 pelanggaran HAM berat di Indonesia. Di antaranya adalah kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi. Jangan mengada-ada. Presiden juga meminta supaya para menteri dan para penasihat khusus presiden ya selalu memikirkan nasib rakyat, orientasi kerja adalah untuk rakyat. Tidak pernah sepanjang sejarah Republik kabinet disiapkan dengan cara terstruktur dan sistematis. Presiden minta mulai besok kita tancap gas. Setelah 6 bulan, bulan Maret tahun depan, April tahun depan, setiap menteri dan wakil menteri akan dievaluasi. Enggak. Evaluasi tidak begitu. Evaluasi setiap hari akan dievaluasi. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, genap sepekan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengucap sumpah jabatan. Sepanjang akhir pekan kemarin, Kabinet Merah Putih digembleng di Akademi Militer. Alasannya untuk menciptakan soliditas dan kepemimpinan yang egaliter. Bukan cuma kaum pekerja yang punya masa uji coba kinerja. Ternyata menteri pun juga punya. Kabinet Merah Putih berisi ratusan anggota akan dievaluasi dan siap diganti 6 bulan ke depan. Apa, bagaimana, dan seperti apa pengaruhnya untuk rakyat? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan undang narasumber ke panggung Rakyat Bersuara. Saya akan mengucapkan selamat datang Ketua Umum Lingkar Nusantara, Lisan, Hendarsam Marantoko. Bung Hendarsam, selamat malam. Langsung Bung Hendarsam. Apa kabar? Baik. Silakan. Hormat lagi. Kantongnya kurang banyak tapi masih. Kemudian pakar hukum tata negara, Bung Refli Harun. Kita berikan tepuk tangan. Selalu dengan topinya. Biar kelihatan? Oh enggak lah, masih muda lah. Silakan Bung Refli. Selanjutnya hadir pula panel Barus, Bendahara Umum DPP Partai, bukan partai, Projo. Projo, Pro Jokowi. Dikit dong, karena lagi rame nih. Projo mau bikin partai jadinya. Enggak, Pak Jokowi bilang kalau waktu habis makan soto itu di Solo, di Jogja Solo, saya lupa. Solo ya, oke. Projo gimana Pak kalau bikin partai? Ya terserah saja. Nah sekarang ada Bendahara Umum Projo. Jawabannya apa? Ya gara-gara makan soto kemudian di doorstop sama wartawan. Ada kalimat seperti itu dari Pak Jokowi. Kemudian berita ini bergulir. Oke. Gitu. Tapi
perlu saya sampaikan bahwa memang agenda Kongres adalah salah satu agenda yang akan kita lakukan. Dan secara jadwal insya Allah akan dilaksanakan di akhir tahun ini, di bulan Desember. Dan memang salah satu isu yang cukup strategis dan akan dibahas adalah terkait transformasi Projo ke depan. Projo, oke. Projo apakah ormas? Ormas dong? Ormas. Apakah Projo ormas atau jadi partai politik? Iya. Nanti dibahas ya? Iya, jadi transformasinya seperti apa ya dibahasnya di Kongres saja. Yang jelas kalau Pak Jokowi udah bilang terserah, berarti udah dapat restu, gitu ya? Itu asumsinya Aiman saja. Kan kalau nggak bilang jangan, gitu kan. Kalau terserah berarti asumsinya boleh dong dibilang udah dapat restu, gitu ya? Bagaimana kehendak rakyat saja. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Bung Panel Barus. Selanjutnya saya panggilkan, masih belum hadir, nanti saya panggilkan Bung Ray Rangkuti yang masih dalam perjalanan, dan Bung Igor Dirgantara, pengamat politik. Selamat malam Bung Igor. Selamat malam. Siap. Selamat malam. Dan juga pengamat politik dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta, Bung Ubaidillah Badrun. Waduh. Bung Ubaid, luar biasa. Iya. 4 menteri dan wakil menteri dari kampusnya. Baik. Dan last but not least, ada di hadapan saya. Kalau biasanya pejabat yang di atas, sekarang pejabat di bawah bersama rakyat. Dia adalah Wamen Bung Immanuel Ebenezer. Agak beda Bung Noel sekarang, ada pinnya, ada brosnya, pin. Bung Noel. Terima kasih Bung Noel. Terima kasih Aiman. Ini artinya kabinet Merah Putih sekarang merakyat karena duduknya lebih apa namanya, bersama dengan rakyat. Ya, semoga ini bukan simbolis ya, tapi ini harus sebagai bentuk praktek dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Menteri atau pejabat itu harus dekat dengan rakyat, tidak boleh dengan omon-omon. Jadi kita harus mampu menerjemahkan apa itu keinginan Pak Prabowo. Bangsa ini kekurangan para patriotik. Kita membutuhkan patriotik yang memahami problem-problem hari ini yang menjadi kendala rakyat. Kayak kemarin ada problem buruh di Solo, di Sritek khususnya, ada sekian puluh ribu terancam PHK karena akan adanya ada keputusan pilot di PT Sritek. Dan puji Tuhan, alhamdulillah Pak Prabowo langsung gerak cepat, memerintahkan 4 Menteri Keuangan, BUMN, dan juga Menteri Ekonomi dan juga Menteri Tenaga Kerja untuk langsung mencari sebuah solusi agar tidak ada yang nama PHK. Kemudian saya diutus untuk datang ke Sritek Solo. Alhamdulillah ribuan buruh menyambut antusias dengan tangis yang luar biasa. Mereka merasakan ada yang namanya kehadiran negara. Atas perintah Pak Prabowo, saya menyampaikan jangan sampai satupun buruh Sritek ini harus di PHK. Lebih baik saya yang dicopot dari kabinet daripada saya harus melihat ribuan buruh di PHK. Itu disampaikan oleh Bang Wamen tuh. Lebih baik saya yang harus copot dari kabinet ketimbang saya melihat ribuan buruh yang harus lay off. Ini di sini, saya menyampaikan ini di sini. Oke. Gitu. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan, ini luar biasa loh. Dan kehadiran Bang Wamen di sini memang luar biasa. Walaupun ini tetap mau di panel, ini kan luar biasa. Biasanya kalau dia di pejabat, janganlah. Saya one on one aja. Ya, gitu ya. Enggak. Gini, prinsip saya lebih baik saya kehilangan jabatan asal jangan saya kehilangan keberpihakan dan karakter saya. Itu. Luar biasa. Jadi yang diperjuangkan nilai ya. Nilai, oke. Baik. Oke. Apa yang kemudian, saya ingin satu pertanyaan aja Bang Wamen. Apa yang kemudian paling berkesan? Kemarin kita baru lihat nih sama-sama di Akmil ya, Magelang. Apa sih yang paling berkesan yang ada di benak Bang Noel, Bang Wamen dari berapa kemarin? 4 hari kemarin di Akmil Magelang. Banyak hal yang nggak pernah kita rasakan ya. Pertama, hal yang luar biasa itu, ini penyakit aktivis, tidak bisa bangun pagi. Dan kita lihat Pak Prabowo, kita dalam rundown acara itu kita disuruh hadir jam 4. Ternyata Pak Prabowo lebih dulu hadirnya. Kita malu sekali tuh. Itu artinya kita lihat bahwa Pak Prabowo ini sosok yang punya komitmen
dalam menjaga republik ini. Kedua, kita lihat Pak Prabowo nasionalismenya luar biasa. Selama ini opini kan selalu menganggap bahwa Pak Prabowo ini soroknya galak apa, ternyata sangat humoris. Banyak kita ketawa-tawa di sana, banyak ketawa gitu. Selain ada apa contohnya, apa yang paling terkesan, apa humor apa misalnya? Kayak gini. Nah, ini kalian nih aktivis-aktivis itu, ada Budiman, ada saya, ada Jabo, ada semua lah. Kawan-kawan saya semua di situ. Kalian sekarang harus jalan baris berbaris. Ada Budi Ari tuh, ketua Projo. Ini orang-orang yang nggak pernah terlatih untuk baris berbaris gitu. Iya. Iya. Jalan kiri kita nggak ada videonya sih, penasaran kita melihat videonya Bang Noel, Bang Budi Ari ya. Yang ngeri itu. Jangan-jangan salah. Yang ya hormat doang. Iya, hormat doang, belajar berhormat. Iya. Nah, terus kemudian pas baris berbaris itu apa salah semua, jadi nggak dikeluarin videonya nih. Banyak yang salah. Tapi kan kita dilatih ya kan, akhirnya ya mulai lebih disiplin lah ya, tahu jalan yang benar itu. Oke. Nah, yang lebih dan baris berbarisnya disaksikan oleh Pak Prabowo. Bukan menyaksikan lagi, Pak Prabowo-nya ikut gitu loh. Oke. Kalau Pak Prabowo kan dia emang terlatih alumni Akmil ya kan. Ya. Yang membuat saya gelisah dan takut itu waktu upacaranya sebelah saya kan Pak Prabowo presiden saya di sini luar biasa senang. Pas baris berbarisnya Pak Prabowo di belakang saya. Waduh, gimana nih? Presiden saya ada di belakang saya. Udah suaranya menggema, kiri. Waduh, kiri mana nih? Mau lari bawaannya kan. Waduh, saya lari juga mau pingsan, cepet-cepet pingsan dah nih bicara ini. Saya Pak Presiden depan saya lah. Dia tetap gak mau dah. Pokok jalan aja tuh. Udah terpaksa kita jalan terus aja. Kita lihat kawan-kawan kita jalannya sembarangan gitu. Di sisi lain Pak Prabowo tetap dengan gaya dan gagahnya itu kan. Pak Prabowo kan memang tipikal gagah gitu ya. Ya kayak kita gini aktivis akhirnya malu juga ngeliat Pak Prabowo saat jalan gitu. Fisiknya bagus, kita yang kesannya muda malah letoy-letoy. Apalagi ketua umum Projo tuh. Jalannya menyot-menyot tuh kayak saya, Jabul, banyak. Tapi kebersamaan, soliditas dirasakan betul di sana kemarin. Dan terbangun. Bukan dirasa ya, dan terbangun. Itu belum pernah ada kita ketika melihat Pak Prabowo menyampaikan arahannya itu seperti memberi sebuah nutrisi semangat agar para pembantunya ini Kabinet Merah Putih ini cepatlah bekerja, jangan melakukan hal yang tercela, korupsi dan sebagainya. Makanya dia sampaikan, saya marah sekali, bangsa ini merdeka tapi saya melihat masih ada kemiskinan di mana-mana. Makanya ketika beliau mendengar pilot street tech, dia langsung, hatinya tuh langsung, aduh saya nggak nyaman. Langsung perintahkan wamennya juga? Langsung. Oh, bentuknya apa? Ditelepon ya, pertama pasti dipanggil ya, menteri-menterinya. Dia kan sangat strukturalis sekali, dipanggil menteri-menterinya, kemudian... Soal street text nih ya? Iya. Langsung Pak Prabowo, ya artinya yang dipikirkan bukan soal perusahaannya, tapi bagaimana nasib buruh yang puluhan ribu itu. Yang ada di benak otaknya cuman buruh, bagaimana rakyat saya bicara tentang melawan kemiskinan, tapi ada 2 hari kepemerintahan saya, kemudian ada puluhan ribu yang terancam akan di PHK. Dan dia gelisah. Ini belum pernah diungkapkan loh sebelum ini. Dan ini benar, dan ini saya tidak bohong, saya malu sekali ketika menyampaikan kepada publik di acara rakyat berbicara ini. Karena ini kan ditonton oleh jutaan rakyat. Saya tidak mau menyampaikan kebohongan dan itu bahaya sekali untuk sayanya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Bung Noel Wamenakar. Ini luar biasa. Tadi ada sedikit beberapa yang kemudian tidak pernah diungkapkan sebelumnya, sekarang diungkapkan. Terima kasih Bang Wamen. Nanti kita akan berdiskusi lagi. Bung Aiman. Tetap sama, nggak ada yang berubah. Yang berubah hanya satu, pinnya aja beda. Baik, kita saksikan dulu informasi berikut ini, pemirsa. Genap sepekan, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin negeri. Usai menggelar sidang perdana Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo memboyong Kabinet Merah Putih mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Tujuannya membangun soliditas di pemerintahan ke depan. Kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi. Kita harus memberi contoh. Fokus kita adalah
pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada. Presiden juga meminta supaya ya para menteri dan para penasihat khusus presiden ya selalu memikirkan nasib rakyat, orientasi kerja adalah untuk rakyat. Tidak pernah sepanjang sejarah Republik kabinet disiapkan dengan cara terstruktur dan sistematis. Presiden minta mulai besok kita tancap gas. Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengevaluasi para pembantunya di Kabinet Merah Putih dalam 6 bulan ke depan. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, sekaligus adik kandung Presiden Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo. Saya sudah dengar bahwa setelah 6 bulan, bulan Maret tahun depan, April tahun depan, setiap menteri akan dan wakil menteri akan dievaluasi. Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menepis ada fakta integritas terkait evaluasi menteri dalam 6 bulan pertama. Prasetyo menerangkan Presiden Prabowo akan rutin mengevaluasi menteri dan wakil menteri. Oh enggak. Evaluasi tidak begitu. Evaluasi setiap hari akan dievaluasi, setiap saat akan dievaluasi. Jadi nggak ada patokan sekian bulan. Mensesnek juga meminta kepada rakyat untuk memberi kesempatan bagi Kabinet Merah Putih untuk bekerja keras membuktikan hasil nyata. Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari apa yang disampaikan di Akmil Magelang terkait dengan Kabinet Merah Putih, sekarang saya ingin mendengarkan sisi yang berbeda mungkin. Bung Ubed punya catatan? Ya, saya kira upaya itu upaya yang baik ya. Standar gitu. Upaya apa nih maksudnya? Upaya untuk mengumpulkan Kabinet yang di Akmil Magelang, retreat kemarin ya? Saya kira, tapi persoalan kita tuh bukan di soliditas sebetulnya. Problem kita itu pada persoalan integritas misalnya. Persoalan miskinnya teladan di lapisan elit, kemudian korupsi yang merajalela, kemudian demokrasi yang memburuk, pelanggaran HAM yang indeksnya hanya 3,2 dan seterusnya, yang dampaknya ke ekonomi. Jadi bagi saya apa yang dilakukan oleh Prabowo ya mungkin saya sebut sebagai langkah standar yang baik begitu, tetapi tidak cukup untuk menjawab problem bangsa yang sedemikian luar biasa problemnya. Baik problem yang menyangkut persoalan. Bukankah itu semua it's a good start gitu loh. Kebersamaan, soliditas, modal untuk apa yang kemudian dicapai apa yang tadi disampaikan oleh Bung Ubed. Iya, tetapi tidak cukup. Tidak cukup. Karena problem kita terlalu besar. Misalnya apakah cukup dengan untuk memberantas korupsi yang indeksnya 34. Ini kan indeks terburuk sepanjang sejarah. Selama 10 tahun indeks korupsi kita 34. Jadi sebenarnya ngapain aja teman-teman aktivis 98 di pemerintahan sebelumnya itu. Itu pertanyaan saya. Karena indeksnya buruk itu nggak bisa dibantah. 34 skornya. Kemudian persoalan hak asasi manusia indeksnya hanya 3,2. Itu nggak bisa dibantah juga. Kemudian indeks kebebasan sipil kita skornya hanya 5,2 misalnya. Itu juga nggak bisa dibantah. Jadi artinya ada problem-problem yang serius yang kalau ini tidak dibenahi dampaknya ke ekonomi juga. Investor asing malas investasi di negara yang korupsinya merajalela. Investor asing nggak mau investasi di negara yang pelanggaran HAM-nya masih tidak bisa diselesaikan misalnya. Termasuk misalnya mereka nggak mau investasi di negara yang demokrasinya buruk. Jadi saya kira mereka nggak mau investasi di negara yang demokrasinya buruk. Iya. Iya. Demokrasi itu penting untuk investasi. Sangat penting. Anda punya data soal itu? Ada. Saya kira kalau kita lihat misalnya data-data demokrasi di beberapa negara ya misalnya. Misalnya kita kasih contoh Amerika. Oke. Kemudian beberapa negara Eropa, Inggris, Prancis dan lain-lain. Itu ada korelasi yang sangat signifikan antara demokrasi yang tumbuh sehat dengan ekonomi yang tapi orang selalu membandingkannya Tiongkok, China, dia bisa berkembang pesat tanpa demokrasi yang baik. Oh itu kita bisa pahami karena ideologinya berbeda. Kan ada buku yang judulnya Kapitalisme Metode Demokrasi. Itu representasinya adalah Tiongkok. Nah Tiongkok faktornya waktu itu adalah negara paling korup di dunia. Paling korupsi sedunia pada waktu itu sebelum peristiwa Tiananmen ya. Ketika peristiwa Tiananmen kemudian terjadi perubahan politik, setelah itu lalu kemudian hukuman mati berlaku untuk para koruptor. Ini kan juga
Hukuman mati berlaku loh di Tiongkok untuk para koruptor. Pertanyaan saya, apakah Indonesia akan mampu memberikan hukuman mati untuk para koruptor? Karena sedemikian parah korupsinya. Nah, ini kan PR juga saya kira yang apakah akan bisa dijawab oleh pemerintahan ini dalam soal korupsi misalnya. Dalam soal ekonomi saya kira PR-nya masih banyak. Menyangkut soal apa? Misalnya jawaban untuk anak-anak generasi Z sekarang. Gen Z ini kan nganggur 9,8 juta generasi Z nganggur. Kebetulan ada wamen nakar di sini. Iya, ini saya kira PR besar nih buat wamen. Ini data resmi dari BPS. Ada 9,89 juta generasi Z nganggur. Padahal tahun 2020 ketika Presiden Jokowi mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja berjanji dia, jika Undang-Undang Cipta Kerja ini saya sahkan, dia keluarkan dengan Perpu waktu itu, maka akan tercipta jutaan lapangan kerja. Tapi setelah 4 tahun justru Gen Z nganggur 9,8 juta. Jadi ini persoalan serius saya kira. Bayangkan kalau ini anak mahasiswa ini baru lulus kemudian dia kesulitan untuk mencari pekerjaan. Jadi ada persoalan yang sangat real yang dihadapi, ini soal ekonomi. Belum bicara soal yang di PHK. Ya bersyukur misalnya Bung Noel datang ke Sritek untuk menyelamatkan buruh. Tapi kan udah banyak buruh juga yang sudah di PHK. Bahkan saya menemukan data angka bunuh diri kita naik gara-gara di PHK. Gara-gara persoalan ekonomi. Coba dicek datanya. Sekitar 0,3% itu naik gitu, kurang lebih ya. Jadi angka itu menunjukkan bahwa problem kita di sektor ekonomi sangat serius. Problem kita di masalah korupsi sangat serius. Problem kita di sektor demokrasi sangat serius. Termasuk soal hak asasi manusia. Ini kan sangat serius. Bagaimana kemudian baru 1 pekan, siapa namanya? Profesor Yusril, Menteri Menko ya. Dan HAM. Menko Polkam dan HAM, kalau salah. Hukum ya. Hukum dan HAM. Beliau mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi berat pada tahun 1998. Itu pernyataan sangat keliru. Pernyataan itu bertentangan dengan keputusan dari Komnas HAM. Pernyataan itu juga bertentangan dengan keputusan Presiden pada Januari 2023 yang mengatakan ada 12 pelanggaran HAM berat di Indonesia. Di antaranya adalah kerusuhan Mei, penghilangan orang tahun 1998, kemudian termasuk juga kasus Talang Sari dan lain-lain. Jadi kalau peristiwa Mei itu dianggap bukan pelanggaran HAM berat, Profesor Yusril saya kira keliru besar. Dan ini baru 1 pekan sudah bikin masalah. Jadi kalau kita buat indikator, apakah dalam 1 pekan ini suasana kabinetnya sehat? Saya mau katakan belum sehat. Karena di antara sehatnya kabinet itu, narasi-narasi yang diproduksi oleh kabinet itu narasi yang konstruktif. Tapi yang terjadi justru melahirkan polemik-polemik. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Yusril Iza Mahendra, termasuk juga Menteri Desa. Oke, sampai situ dulu. Ada yang mau komentar soal ini? Atau Bang Wamen? Terkait dengan tadi PHK, bahkan tadi sebutkan bunuh diri meningkat terkait dengan itu. Ada yang mau disampaikan? Boleh, silakan Bung Hendarsam. Terima kasih. Jadi memang masukan-masukan dari teman-teman semua, dari akademisi, dari teman-teman yang memang mencoba untuk mengambil positioning yang untuk melakukan check and balance ini penting sekali. Berseberangan lah kita sebut. Iya, berseberangan lah bahasa gampangnya gitu loh ya. Cuman saya melihatnya begini, untuk konteks apa yang dikatakan oleh Pak Yusril, ya saya tidak dalam kompetensi untuk menjawab itu. Karena kan dari awal Pak Prabowo itu juga sudah memberikan pembekalan di Hambalang pada saat itu bahwa salah satu salah satu pembekalannya itu adalah tentang masalah komunikasi publik. Yang itu penting bagi para menteri-menteri dan para wakil menteri. Maksudnya yang harus bisa berkomunikasi publik. Iya, ya setidak-tidaknya paling tidak ya setidak-tidaknya mungkin yang disampaikan benar, jangan sampai dipelintir kan seperti itu, bisa jadi seperti itu. Ya, saya nggak dalam posisi untuk menyatakan seperti itu. Tapi saya melihat bahwa di setiap pemerintahan, ya, setiap rezim pemerintahan yang ada itu tentunya ada pola dan style yang akan berubah, ya. Akan berubahnya itu seperti apa? Saya ngambilnya secara makro saja bahwa
walaupun sistem kita ini adalah mengandung sistem presidensial, ya kan, yang tidak ada dalam tanda kutip ya quote on quote tidak ada oposisi, tapi dalam prakteknya kan tidak seperti itu, ya kan, di mana dalam sistem presidensial itu bahwa yang beroposisi itu adalah parlemen, tapi tidak dalam prakteknya tidak seperti itu kan, Mas. Dalam prakteknya tidak seperti itu. Nah, ketika kita masuk ke dalam fase pemerintahan Pak Prabowo pada saat ini, di mana Pak Prabowo berusaha untuk merangkul seluruh kalangan, termasuk para partai-partai politik ini, ya memang ada suara-suara sumbang yang disampaikan ini ditarik semua siapa yang akan melakukan kritik terhadap pemerintahan beliau ini ke depan. Nah, peran dari Mas Ubaid, dari Bang Refli, dan juga jangan salah, peran dari kami ini juga ini patut untuk diperhitungkan, bahwa tidak semua apa yang quote on quote apa yang disampaikan oleh para pembantu presiden ini harus kita bersihin semua gitu loh. Harus kita maksudnya Anda akan bersikap kritis juga? Ya seperti itu kurang lebih. Karena kalau enggak itu enggak akan ada check and balance-nya juga. Jadi saya melihat akan ada pergeseran style dan pola ini ke depannya. Tadi kalau sampaikan berarti Pak Yusril itu ada kemungkinan salah persepsi penerimaan, maksudnya begitu? Enggak dalam kompetensi itu saya ngomongin itu ya, karena Prof Yusril yang lebih tahu ya untuk masalah itu, dan dia juga sudah klarifikasi. Nanti sekali ngomong kayak gitu disangkanya saya bela-bela dia lagi kan gitu kan, bela-bela beliau. Tapi ini kan saya ambil contoh yang paling dekat aja sebenarnya, di mana salah satu kader Gerindra ya yang merupakan notabene adalah ponakan Pak Prabowo dalam konteks peristiwa di Ibda Soik di NTT, okay. Ya kan? Ini ponakan Pak Prabowo, ya kan, masuk di dalam Senayan, tapi beliau menyuarakan dan berusaha mengkoreksi kepolisian. Ini maksud saya, ya kan, itulah yang sebenarnya gejala-gejala ke depan yang harus kita teladani ya, harus kita style itu harus berubah. Nggak bisa kita itu hitam dan putih saja. Jadi setiap check and balance itu sifatnya kontekstual. Nah, apa yang dilakukan oleh Mbak Sarah ya, Rahayu Saraswati pada saat ini, beliau mengkritik pemerintah loh. Kalau kita bicara masalah itu, kritik pemerintah oknumnya, ya kan? Nah, itulah fungsinya, bahwa kekuasaan itu ketika dipegang oleh seseorang, tinggal nawaitunya itu apa. Jadi kalau semuanya nanti menjadi menjadi yes man, ya kan, asal Bapak senang, ya ini nggak akan berjalan. Saya juga nggak mau hal tersebut. Saya yakin teman-teman menjamin bahwa itu tidak akan terjadi walaupun ada di kubu pemerintah misalnya begitu. Ya, kalau saya pribadi seperti itu. Dan saya yakin juga Bung Noel akan seperti itu juga. Saya belum tentu di konteks-konteks tertentu saya akan towel Bung Noel juga kan. Nggak ada salahnya. Baik itu nanti kita secara internal atau dalam sebagaimana. Itu proses kita. Karena kalau nggak itu siapa yang mau jagain presiden kita dan wapres kita? Kalau ini melenceng kemana-mana, kita harus jagain ini kepala negara kita harus kita jagain. Benar katakan benar, salah katakan salah. Itu. Tinggal caranya saja mungkin. Seperti itu. Jadi saya melihat mudah-mudahan polanya ini akan berubah. Pola-pola dan style komunikasi publik kita, dialektika kita dalam check and balance itu akan berubah lah nanti. Kita lihat seperti apa ke depan. Pertanyaan juga apakah sudah bisa bekerja sekarang? Karena ada banyak nomenklatur yang berubah. Itu menjadi pertanyaan. Isu hangat kadang bikin penat. Tapi jangan lupa secangkir kopi kita bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa kita minum kopi ini untuk menemani kebersamaan kita di Rakyat Bersuara. Kami akan segera kembali selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.